kembali lagi dengan kami di Rumah A1 dengan konten kita bersama yaitu Breakout Room Talk. Having a break, let's join a Breakout Room Talk. Tepuk tangan dong. Kurang briefing ini. Ya, hari ini saya bersama dengan salah satu guru dan juga ya bisa dibilang orang hits di A1 ini ya. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya. Sudah malang melintang di mana-mana. Sudah pernah di Petra yang lain, nanti biar disebutkan sendiri oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Aquila Saputro Pamungkas MPSI. Gimana Pak, sehat? Sehat Pak. Tadi bener ya, namanya bener ya? Bener Pak. Aquila Saputro. Saya tadi ngapalin dari tadi pagi, namanya itu pakai SPSI enggak ya Pak ya? Enggak ya, langsung MPSI. Langsung MPSI Pak. Iya, soalnya teman saya ada tuh yang mau MPSI, sudah ya hampir berjalan hampir selesai Pak, tinggal tesis kalau nggak salah. Mundur. Nggak mundur Pak, kalau ditanya ya begitulah gitu. Nggak tahu sekarang lanjut apa enggak. Kayaknya saya tahu namanya. Ada teman saya. Kalau uniknya gini, mungkin cerita dikit ya. Kalau ketika sama teman-teman bilangnya mau kuliah, tapi kalau kok nggak kuliah bilangnya sama teman-teman. Jadi nggak tahu nih jalan-jalan yang mana. Sampai sekarang ya begitulah. Ya begitulah. Ya, hari ini kita nggak ngomongin yang satu itu. Kita ngomongin cerita-cerita sama Pak Aquila Saputro Pamungkas ini. Beliau adalah guru BK dan sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Iya Pak ya, benar ya? Siap. Ya, kalau kita mungkin sejarahnya saya tadi tidak begitu banyak membaca, mungkin nanti Pak Aquila sendiri sudah malang melintang di banyak sekolah di Petra. Yang saya tahu itu di P1. Iya benar ya? Benar awal. Di P5. Benar. Kemudian di kantor ya Pak, di kantor sekretariat, kemudian di A1. Benar ya, 4. Benar. Oke. Kok bisa Pak? Kalau misalnya saya punya banyak teman, ada yang di A1 terus, ada yang di A5 terus. Kok Bapak sepertinya bisa berada di berbagai tempat. Gimana ceritanya? Singkatnya aja Pak. Kalau tadi malang melintang ya, kalau saya Lumajang melintang Pak. Oh, Lumajang melintang. Bapak kalah kan lucunya? Ya gimana ya, namanya juga sama senior ya. Ya kalau Pak Rian tahu ketika kita apply di Petra, itu kan ketika sudah join, kita harus tanda tangan apa Pak? Siap ditempatkan di unit mana saja. Kalau nggak salah itu ya Pak ya? Iya benar Pak. Itu poin pertama yang selalu kita ingat ya. Benar. Yang kedua? Yang kedua apapun ya kita pasrah Pak. Apapun yang kita pasrah. Berarti sepertinya bukan dari Pak Aquila sendiri ya? Oh tidak. Berarti dari istilahnya ada mandat di tempat yang lain, ada mandat di tempat yang lain ya, seperti itu. Luar biasa. Dan ya kalau dilihat di tempat yang baru pun, di tempat yang sebelumnya nggak cuman jadi guru biasa. Enggak cuman kayak saya ini, enggak cuman guru pengajar biasa, tapi ada posisi-posisi tertentu yang diisi oleh Pak Aquila. Mungkin kalau boleh tahu dulunya seperti apa, kok bisa sekarang Bapak istilahnya bersinar. Itu memang dulu bersinar. Bener ya, bersinar. Dulu Pak Aquila kecil apakah dididik seperti itu oleh orang tua untuk menjadi lebih dan lebih lagi? Oke, ini berarti ngomong tentang kita sejarah. Dulu. Kalau saya masih ingat ya Pak. Ingat lah. Dulu waktu kecil saya memang dilahirkan seseorang yang memang dididik untuk lurus begitu. Jadi lurus pendidikannya, lurus agamanya, lurus akhlaknya, gitu Pak. Enggak pernah belok sedikit pun gitu juga enggak ya? Belok sih, tergantung mapnya Mbak Google-nya ngomong bagaimana. Didikannya lurus. Berarti didikannya dulu cukup keras ya Pak ya? Keras. Dari ayah atau dari ibu? Dari ayah. Dari ayah khususnya. Kalau boleh tahu dulu ayah guru juga kah? Lulusan ini apa namanya dulu itu? Keguruan. SPG ya? SPG benar. Tapi tetapnya DRS. Oh ya. Bukan SPD-nya ya? Iya, benar ya? Seorang guru tapi? Enggak.
Oh, bukan. Jadi pegawai negeri. Oh, jadi Pegawai negeri saja. Kalau ibu? Kalau ibu dulu itu sebenarnya keperawatan, sempat kerja menjadi perawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Tapi ketika melahirkan kakak disuruh rehat karena kakak saya itu kembar. Jadi Oh iya. lebih repot begitu. Dari keluarga bisa dibilang tadi bukan guru tapi apa Pak tadi? Pegawai negeri dan ibu seorang perawat dulunya. Berarti ya mungkin kalau bisa dibayangkan Pak Aquila kecil dididik sebagai ya bisa dibilang cukup tertib, karena kalau dari guru, dari keluarga mungkin cerminannya juga tidak jauh-jauh dari situ. Apakah itu yang membuat Bapak juga mempunyai keinginan sama? Saya mau sekolah guru atau enggak ding ya. Salah saya. Nanti kita sambung dari Pak Aquila kecil lagi, kita lanjutkan. Apa yang Bapak ingat ketika Bapak kecil, didikan yang paling keras apa yang membuat Bapak kok lurus-lurus saja? Tidak ada sih, didikannya ya seperti itu saja. Artinya ya hal lumrah orang tua mendidik seorang anak. Cuman istilahnya sirkulasi di rumah itu memang atmosfernya itu benar-benar seperti guru mendidik anaknya. Oh iya. Gitu sih. Tapi saya hanya melihat dari kakak saya, karena saya cowok sendiri Pak di rumah. Cowok sendiri. Yang lainnya cewek-cewek kan. Nah, cewek-cewek kakak saya itu agak ndablek memang dulu. Jadi sering kayak kena marah atau bagaimana begitu ya, tugasnya nggak selesai atau bagaimana itu kena marah, dan situ saya melihat seperti ini ya sudah, akhirnya saya kayak menciut sendiri. Makanya kemarin aku bilang, kalau nggak salah di acara yang kemarin itu saya kan ngomong saya itu orang yang introvert. Teman-teman saya nggak percaya. Iya. Kebetulan saya dengerin kemarin ya. Bapak percaya nggak kalau saya introvert? Percaya. Karena orang introvert sama orang tidak introvert itu nggak kelihatan dari luar. Iya memang Pak. Iya, maksudnya meskipun kita sudah kenal deket pun, ternyata introvert orang ini. Saya pun juga begitu. Tapi ya kalau misalnya ketemu kayak gini mungkin normal-normal aja, apalagi udah kenal deket. Tapi kalau kembali lagi misalnya di kelas saya sendirian, saya merasa lebih enjoy, menyenangkan ternyata kalau di kelas sendirian. Ya seperti itulah. Jadi mungkin kalau Pak Aquila bilang dulunya introvert, oke, kita bisa pahami itu karena tidak kelihatan, meskipun sudah kenal dekat pun ternyata ketika pulang, ketika sendiri ternyata ada yang lebih menyenangkan. Atau mungkin ketika bertemu orang banyak lebih lelah gitu ya Pak ya. Kalau saya sih gitu ngerasanya. Kalau ketika setelah berinteraksi dengan orang banyak akan rasanya capek. Apa Pak Aquila juga gitu? Bener. Gitu juga ya. Pengen ada me time-nya sendiri. Pengen Pak. Ada me time-nya sendiri. Ya mungkin banyak yang seperti itu. Terus padahal tadi kan ceritanya kakak ya berarti ya. Kakak yang ndablek tadi kakaknya ya. Pak Aquila berarti enggak sama sekali berarti. Ya ndablek sedikit lah Pak. Ndablek sedikit. Kenakalan apa yang mungkin dulu Pak Aquila? Gak usah dibahas gini itu juga gak apa ya? Boleh ya? Harus ya? Ya mungkin kan waktu kecil. Kenakalan waktu kecil. Oke. Gini, kalau kenakalan waktu kecil lumrah, tetapi saya itu sampai detik ini mencoba untuk menganalisa selayaknya, ya apa yang ngomongnya, itu kayak gini loh. Saya dulu itu pernah kecelakaan sekian sering, dan bahkan mungkin ya kecelakaan apa ini? Macam-macam Pak. Macam-macam. Pertama, dan yang paling error dari diri saya secara fisik. Kalau Pak Rian mencoba melihat dari fisik saya, pasti akan ada yang nggak imbang antara kanan dan kiri. Karena kecelakaan. Nggak tahu karena apa. Saya coba menyimpulkan sendiri. Iya. Alis sebelah kiri, kuping sebelah kiri. Pokoknya yang sebelah kiri itu selalu ada yang something dari diri saya. Kalau Bapak mengamatkan. Dulu. Silakan. Oh, sorry. apa Pak? Sorry, saya mencoba ini karena Bapak MC-nya Pak. Saya lupa kalau Bapak MC-nya. Kalah kalau sama MC senior. Lanjut Pak. Kenakalan nih Pak ya. Dulu itu hampir di rumah itu kan, rumah saya waktu kecil tuh kampung gitu ya. Di depan rumah itu ada sumur tapi pendek, dan dia hanya ditutupi itu kayak nggak full semua
bibir mulutnya itu tertutup gitu, Ah. hanya di lubangnya saja. Iya. Nah, waktu itu karena rumahnya kampung, jadi kan deket-deket dan ada banyak temen lari-lari sampai melewati sumur itu, pengennya itu kayak Melompati gitu ya? dulu itu zamannya, ingat nggak Power Benteng. Rangers? Oh, Power Rangers. Oke. Tapi zaman dulu. Iya. Nah, niru-niru kayak gitu. Ngelewati Lewat sumur itu, gitu ya. Pak? terus akhirnya nggak sampai di bibir yang di sananya, di tengahnya jatuhlah itu dan hampir semuanya itu kaki kecemplung, cuma sempat yang sebelah kanan itu apa namanya? merap yang bibir yang sebelah sana, untungnya ada kakak diselamatkan. Pertama, kedua, karena di rumah saya itu harus melewati kayak jembatan gitu dan kanan kirinya itu sungai. Kalau Pak pernah melewati yang daerah Uner, Iya. Serikana, Iya, tahu. rumah saya di situ. Itu kan ada kali. Ada kali yang di tengah itu ya. Nah itu masuk situ ada jembatan dulu waktu kecil. Nah pas saya main-main kan dulu itu pernah kayak apa kapal-kapalan tuh dikasih benang terus Ya, itu kan kita duduk gitu kan. Teman saya nggak tahu apa saya lupa jorokkan itu jatuhlah saya ke kali. Itu juga sebelah kiri mulainya. Oke. Sebelah kiri. Kedua, ketiga pulang sekolah SD itu ketabrak motor nyebrang kan itu kan jalan juga. Nyebrang karena dekat rumah, nyebrang ketabraklah sebelah kiri sepeda motor. Tiga. Keempat ketabrak juga tapi ketabrak becak. Ketabrak becak. Itu juga sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Dan nggak tahu kenapa itu sebelah kiri semua. Oke, kalau bisa kita tahu, kalau kita dengar ceritanya Pak Kila tadi cukup ini ya, cukup ceroboh ya. Mau lompat ke ngelewati sumur nggak nyampe. Terus Mau main sama temen-temennya dijorokin, ya Pak, dijorokin. Terus ketabrak dan seterusnya. Bapak kalau pengen imbang nanti keluar dari sini menyerahkan diri yang sebelah kanan. sen kanan, jadi keluar sen kanan. Kalau mau belok sen kanan, pokoknya belok kiri kanan sennya kanan biar imbang. Jadi yang kiri kan udah kena, nanti biar kanannya juga Imbang. rata gitu. Ya, seperti itu. Mungkin kenakalan masa kecil yang wajar ya. Kalau kita lihat tadi ya mungkin banyak yang seperti itu. Terus hubungannya sama introvert tadi apa Pak berarti? Kalau dari ceritanya enggak ini loh. Nah, kan pertanyaan Bapak tadi kenakalan. Iya, Sekarang maksudnya saya hubungkan ceritanya kok sama temennya. Berarti kan itu waktu kecil sih, waktu kecil. Nah, kenapa waktu ke introvert itu? Karena ayah kan pegawai negeri. Dulu itu rumah saya pindah-pindah, Pak. Dari yang Serikana itu sampai kelas 2 SD, kemudian pindah di Kertajaya, Gubeng Kertajaya yang sampai sekarang. Oke. 2 kali ya? 2 kali. Oh, ya, cukup pindah-pindah 2 kali cukup ya. Tak pikir sampai 5 kali. Nah itu sekolahnya juga pindah Pak. Oh, iya. Karena agak jauh kan, karena mengalami kecelakaan itu. Contohnya di sana itu yang di Serikana sampai kelas 2 SD yang sampai 4 kali tadi. Pindahlah di Gubeng Kertajaya itu sekolahnya pindah kelas 3, hanya kelas 3 saja. Kemudian ayah ini puji Tuhannya diangkat, ditugaskan di Trenggalek. Trenggalek untuk memimpin salah satu apa namanya dulu itu PDAM. Itu di Trenggalek saya ikut sama kakak. Ikut sampai di sana. Pindah lagi SD-nya kelas 4 sampai kelas 5. Iya. Oke ya. Kakak waktu itu SMP. Kemudian 2 tahun karena kakak sudah lulus SMA dan pengen kembali ke Surabaya karena di sana kan sepi, gak kerasan. Lebih ramai di Surabaya gitu ya. Terus kembalilah ikut kakak lagi di sini, pindah lagi ke sekolahnya kelas 6 di Surabaya. Oh, iya. Jadi ketika masa 6 tahun SD itu saya mengalami beberapa fase untuk adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, ketika dari adaptasi itu kayak merasa nggak punya teman ada dekat. Sih teman dekat ada cuma circle kalau orang bilang sekarang zamannya sekarang circle-nya kurang ya. Oke. Terus berarti yang pindah kembali ke Surabaya itu bukan di tempat Surabaya yang kemarin ya, maksudnya yang sebelum ke Trenggalek itu beda tempat ya, yang Gubeng Kertajaya kembali lagi. Oh itu tapi Bapak masih di sana. Iya, karena yang di rumah Gubeng Kertajaya dijadikan kos-kosan. Oh gitu ya.
Ya, berarti kalau bisa kita runtut Pak Aquila ini dulunya pindah-pindah, terus kemudian karena pindah-pindah itulah terus temennya mungkin nggak bisa ngikutin. Jadi mungkin temennya sudah punya teman baru atau mungkin gengnya dulu sudah punya geng yang lain. Jadinya ketika masuk kembali ke tempat itu sudah beda pergaulannya, circle-nya udah beda kalau sekarang bilangnya. Ya. Terus setelah itu masuk di SMP mana Pak? SMP negeri di Surabaya. SMP negeri. Kemudian di SMP masih tetap gitu ya, ketabrak beca gitu ya. Enggak ya? Doanya Bapak enggak baik. Kan bisa diruntut tadi sampai 4 kali loh. Berarti kan ada kecenderungan ya Mengulang kembali ya. entah ceroboh atau mungkin apes gitu kan, ada ya orang yang suka apes gitu loh ya. Enggak, di SMP enggak ada kecelakaan. Justru yang di SMP itu yang tadi memulai puncaknya karena guru ya waktu itu yang saya kemarin denger. mengakibatkan pressure sosialnya itu dengan perlakuan seperti itu kayak tambah terkungkung gitu. Padahal itu gurunya kan belum ngapa-ngapain ya Pak ya, baru megang penggaris panjang ya. Ya karena sudah ada kayak labeling. Nggak bisa duluan gitu ya. Labeling kalau guru itu memang seperti itu. Itu sudah wis takut sendiri lah. Oke. Bapak pernah kan? Enggak pernah. Saya dari kecil Berarti memang rajin-rajin ya Bapak. Bukan rajin, tapi kalau digituin saya nggak begitu takut sih. Jadi kalau saya nggak bisa, gurunya megang penggaris ya tetap nggak bisa, nggak akan menjadi kayak Pak Aquila kan jadi Iya malu sih malu awalnya. gitu ya. Kalau saya enggak ya. Ini kali ya jiwa pemberontaknya sudah ada. Berarti waktu Bapak SMP itu tingkat ke introvertan atau mungkin Bapak mungkin berkembangnya semakin ke arah sana atau mungkin Bapak merasa karena itu terus apa aku tuh introvert ya? Yang mana duluan? Bapak merasa itu atau gara-gara itu terus menjadi gara-gara itu. Karena pindah-pindah itu akhirnya kayak menyambungkan sendiri begitu. Perasaan itu kayak muncul sendiri gitu Pak. Enggak tahu ya. Itu ya, ketika seperti itu takut setelah itu kayak masuk di ruang guru atau ketemu guru atau siapapun yang mapel lain katakanlah ya. Itu ada perasaan enggak nyaman, bukan takut. Enggak nyaman apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan meskipun itu bukan guru yang tadi. Nah, itu yang membuat ya itu tadi kayak ada sesuatu yang ditutupi, gak enak, nyaman akhirnya ogah gitu Pak. Jadi enggak pede. Jadi enggak pede. Pinter gitu Pak masalah psikologi. Ini ahlinya psikologi yang bilang loh, bukan saya. Nggak tahu beneran apa cuman sekedar ya seperti itulah. Terus kenapa Bapak bisa di SMA kan Bapak menjadi anggota Persekutuan Doa ya berarti ya. Kalau di cerita Bapak yang kemarin itu. Bapak menemukan kembali rasa percaya dirinya berarti. Iya. Di situ. Faktor apa yang membuat Bapak bisa menjadi lebih kembali percaya diri dibandingkan ketika SMP tadi? Karena di satu kelas itu yang agamanya Kristen meskipun saya SMA-nya swasta, tapi yang agamanya Kristen sorry itu saya itu masih minoritas. Jadi bisa dihitung jari lah gitu. Jadi dan itu runtut dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bareng-bareng gitu Pak. Nah jadi punya itu tadi circle tadi. Punya circle yang ya dan bisa mempercayai ya mungkin ya. Bapak jadi pengurus di situ atau jadi ketuanya? Jadi ketuanya. Dan memang orang-orang di situ agak norak semua sih. Maksudnya? Agak noraknya itu keluar apanya ya? Keluar aslinya. Ya, karena merasa di lingkungannya sendiri mungkin ya. Kalau di luar kan mungkin merasa minoritas itu tadi ya, gimana pun juga kalau merasa sedikit itu tetap nggak pede. Iya. Bener ya Pak ya? Bener, Pak. Oke, terus dari SMA sudah mulai MC di situ kan sekarang Bapak kan dipakai di mana-mana nih MC-nya. Pria panggilan dong. Enggak dong. Setelah Persekutuan Doa itu apa sudah mencoba tampil di atas panggung atau belum? Pernah. Sebagai panjang Pak ini Pak, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nanti acara berikutnya mau molor belakangan lagi. Jadi kelas berapa ya? Kelas 11 enggak salah.
Saya nggak merasa diri saya cakep Pak waktu itu. Tetapi Sekarang ngerasa pede ya. perlu kan? perlu. Waktu itu ditunjuk untuk ini apa? Pemilihan Cak Daning. Pemilihan Cak Daning. Pemilihan Ya. Cak Daning. Iya. Tahun berapa ya dulu? Saya lupa. Mewakili sekolah, ada seleksinya, kemudian mewakili kelas waktu itu, seleksi di sekolah, lolos, kemudian didaftarkan sama sekolah, akhirnya terpilih pemilihan Cak Daning itu, tapi nggak sampai final. Oke. Final Finalis lah ya nggak berarti. sampai finalis. Kemudian nggak tahu kenapa ada event pentas seni itu. Nah ini karena dulu sudah mengenal cinta Oke. pertama saya di SMA, Oke. ada support system di situ, Ya. akhirnya rasa percaya dirinya akan bertambah. Nah disitulah mulai tampil di pentas seni itu tidak hanya tampil tapi kayak mengonsep, tapi bukan yang Tipunya. intinya hanya mengonsep ya kepengurusan biasa saja. Karena waktu itu segala sesuatu kegiatan sekolah pure OSIS yang Yang menghandle. ngurusin. Iya. Tuh. Jadi karena saya masuk dari bagian OSIS meskipun ketua PD-nya tapi masuk di satu divisi OSIS itu, akhirnya ya ikut nimbrung di situ. Terus kemudian Bapak memberanikan diri naik ke atas panggung. Maksudnya MC itu mulainya dari kapan? Kan kalau MC-nya, saya itu bukan MC Pak. Ya maksudnya apa ya bisa kan kita kenalnya Jual gitu ya. jual kata-kata saja ya. Iya, jualan omongan lah. Itu itu sempat ketika dari Cak Daning itu kenal sama orang radio. Oke. Orang radio pokoknya di SMA itu penuh warna saya. Ya warna-warni lah ya. Itu sempat ini nggak boleh nyebut merek radio ya. Kalau baik mungkin boleh sih Pak, kalau Gak tahu sekarang masih ada enggak di JFM. di JFM. Itu dulu Saya pernah denger sih, cuman ya, nggak tahu masih itu dulu ada. ganti-ganti namanya. Dulu waktu awalnya kalau nggak salah ada ceritanya gitu. Tapi itu anak muda. Nah, itu saya suruh magang, bukan magang. Kayak belajar gitu. Karena ada program sekolah juga itu ke arah broadcasting lah katakanlah. Oke. Itu sempat merasakan beberapa hari di situ. Sempat siaran. Nggak sampai siaran ya? Nggak sampai siaran, hanya kayak ada acara yang mendatangkan pendengar. Oh. Nah gitu itu tuh ya kayak seperti ini. Berarti menginspirasi Bapak untuk kayaknya bisa nih saya ke sana gitu ya. Karena zaman itu zaman radio yang kita kirim Yang salam paling gitu loh, hits itu ya. paling hits. Iya. Kemudian kalau kirim salam itu suratnya dikasih tulisan terus diwarna-warna apa. Apalagi gitu. kalau salam kita dibacain Bener. tuh rasanya, nggak pernah kan? Pernah itu Dulu tahun pakai berapa? inisial ya Pak. Iya, ya? Saya benar. dari ini mau ngirim salam buat ini. Bener. Padahal nggak disebutin namanya tapi seneng gitu ya Iya, Pak ya. benar. Padahal waktu dulu lah. Tidak ada zaman podcast kayak gini ya. Belum ada. Ya. Terus saya sebenarnya tertarik bagaimana Pak Akrila ini sebagai seorang yang menyebut dirinya introvert. Terus kemudian bisa sekarang menjadi orang yang hampir setiap kali berada di depan umum, depan kamera. Ya itu mungkin nanti aja lah ya. Saya mau tanya dulu sebelum ke sana dari SMA tadi terus ngambil jurusannya psikologi. Alasannya apa Pak kalau boleh tahu? Alasannya dulu saya bosan IPA karena saya kelas IPA Pak, jurusan IPA. Jadi kalau belajar matematika kimia itu sudah. Apalagi dulu matematika juga sempat trauma gitu ya Pak ya. Ya. Terus ngambilnya psikologi. Ada alasan lain? Kan banyak jurusannya, nggak harus psikologi ya. Kalau cuma mau menghindari yang IPA. Itu ada ceritanya sih, karena pesannya ayah ini, kalau kamu nggak kuliah negeri, nggak dibiayain. Waduh. Itu tegas, underline bold merah. Miring lagi. Nah, karena rumahnya dekat UNER, yang paling dekat dengan rumah ya. Dekat dengan rumah, dan kakak juga lulusan UNER semua, tapi D3 semua kakak. Nah terus akhirnya mau nggak mau karena saya cowok sendirian, akhirnya kayak sebuah haus pembuktian gitu ya. Sebuah tuntutan lah katakanlah.
harus sarjana dan harus negeri, karena waktu lulus SMA karena mengenal cinta-cintaan itu akhirnya nilai danem dulu Turun. danem ya istilahnya. Nem. Nem kalau saya dulu sih. Kalau saya danem, Pak. Itu beda tahun berarti ya, beda generasi. Ya, nggak usah disebutin tahunnya ya Pak ya. Kelihatan saya yang tua ya, Pak ya. Oke. Nah, itu benar-benar di bawah. Benar di bawah. Nah, dulu zamannya sebelum, kalau sekarang SNMPTN, kalau dulu UNBK. Dulu UNBK. Kok UNBK sih? UNBK ini dong. Oh, iya Pak. sih. UN dong. Ya itulah ya. Ya, Nah, namanya ganti-ganti soalnya tiap ganti-ganti. tahun. Nah, itu harus ada mempersiapkan dalam program intensif 1 bulan. Jadi setiap hari suruh dibimbel. Ya. Nah, itu pesannya harus negeri, akhirnya 1 bulan dikasih uang untuk intensif 1 bulan bimbel setiap hari, Pak. Terus akhirnya karena saya nggak mau mengecewakan, karena ada pesan khusus itu tadi. Harus negeri. Nah, di bimbel itu ada kayak grading, Passing grade kalau passing grade-nya itu kampus-kampus atau prodi-prodi apa. Nah, waktu itu ceritanya psikologi yang di UNER itu awalnya di FISIP, Fakultas Ilmu Politik, ikut sosial politik. Kemudian dia pindah berdiri sendiri menjadi Fakultas Psikologi. Dan saya masuk itu angkatan ke-4, jadi masih baru. Passing grade-nya berarti masih bawah. Berarti. Nah, karena saya jurusan IPA, saya ngambil, sudah bosan IPA gitu ya, ngambil IPC kan dulu. Jadi campuran ya Pak. Campuran. Karena yang sudah mengenal dunia broadcasting sedikit, akhirnya pilihan pertama itu ngambil ilmu komunikasi. FISIP ya. FISIP di UNER. Kemudian pilihan keduanya itu teknik industri di ITS. Nah, kurang 1 dong karena IPC kan 3. Nah, akhirnya boleh IPA, boleh IPS. Psikologi. Nah, yang tengah-tengah itu apa? Akhirnya psikologi. Pas hamin berapa pendaftaran, akhirnya ya sudahlah psikologi gitu. Di pilihan keduanya. Berarti yang pilihan pertama enggak? Ilmu komunikasi enggak keterima. Masuk ke psikologinya. Oke, berarti ya pilihan kedua tapi enggak ada salahnya juga ya Pak. Iya. Karena mungkin dunianya di situ. Kalau mau diambil yang kayak IPA atau yang kayak teknik mungkin tadi ketemu IPA lagi Bapak kalau misalnya masuk. Ya karena IPC kan harus ada salah satu harus itu. Harus ada IPA-nya. Oke. Terus kemudian ngambil S2-nya setelah bekerja atau sebelum? Setelah bekerja. Setelah di Petra. Setelah di Petra. Oh, berarti setelah S1 masuklah ke Petra. S1 atau ada sekolah, ada tempat kerja lain sebelum? Ada. Jadi saya kuliah itu jangan ditiru ya. Itu lulusnya itu lama, Pak. Berapa tahun kalau boleh? Lulusnya lama karena menikmati dunia kerjanya. Karena waktu itu ya seperti ceritanya Bapak di awal tadi, temannya kecentok sama skripsi, sama dosen pembimbing, ganti-ganti judul skripsi. Kayaknya kayak apa sih? Orang juga sudah bisa kerja gitu ya. Emosi sendiri-sendiri gitu. Akhirnya diajaklah kerja jadi marketing salah satu kartu kredit. Di mall-mall yang gitu. Suka nawarin Pak, ya, ini Pak. Bener, gitu ya? karena terbiasa dengan jualan kata-kata. Akhirnya itu coba. Sudah 4 bulan keluar. Terus jadi masa itu kuliahnya skip dulu ini? Kayak nggak cuti, kayak apa namanya? Ya skripsi molor, itu kan molor lah katakanlah. Kemudian ketemu sama teman, dulu itu zamannya kalau anak-anak Kristen gitu ada kayak KKR dan segala macam itu kan booming. Nah, terus akhirnya teman saya ini kerja di salah satu toko rohani. Karena saya sukanya lagu-lagu begitu. Nah, membutuhkanlah yang jaga toko yang bagian kaset. Salah satu tokonya di Rumput sekarang sudah tutup. Nah, kerjalah di situ. Akhirnya karena sudah kenal sama bosnya, ya sudah wes kamu kerja. Sudah di situ, enak, kaset-kaset baru tak dengerin di situ, jadi nggak usah beli. Nggak beli ya, nyari untung ya. Kemudian karena skripsinya sudah ada pesan harus lulus cepat, itu total tahun keempat. Masih oke. Tapi sudah sepaneng. Karena sudah ditinggal teman-teman lulus. Akhirnya kembalilah ke jalan yang lurus untuk menyelesaikan itu. Sampai 5 tahun.
5 tahun. Oh, kalau teman saya itu hampir 8. Ya masih orang yang sama. Masih orang yang sama. S1-nya hampir 8 kalau nggak salah. Terus S2-nya sudah masuk tesis. Terus dilupakan. Ya karena banyak faktor lah. Oke, lanjut lagi. Kemudian setelah itu, setelah S1 apakah langsung di Petra yang kerja bener ya, maksudnya yang Iya. formal? Oh, langsung di Petra. Langsung di Petra. Apa- Karena dulu kakak di Petra, yang Oh. kakak kembar itu salah satunya sebagai pustakawan di salah satu sekolah Sekolah. Petra. Kemudian dia melahirkan, akhirnya keluar karena di Sidoarjo. Ya. Capek di situ kan, terus akhirnya keluar. Terus saya mikir, enak ya kerja di sekolah kalau siswanya libur, ikut libur. Ya, Itu memang tujuan liburnya awal. tujuan awalnya gitu ya. Ya benar, Banyak. benar. Terus akhirnya saya apply lah itu di beberapa sekolah, di Surabaya ada, di Malang ada, kemudian sama salah satu perusahaan. Oke. Itu yang salah satu perusahaan ini sebagai supervisor roti kalau sekarang masih buka, roti yang kalau kecium baunya sudah itu Banyak. sudah tahap sampai keterima. Nah Petra sama sekolah yang satu ini juga memanggil. Nah karena tujuan awal ingin sekolah menjadi guru dan siswa libur ikut libur, akhirnya yang ini ditinggal, yang supervisor itu Masuklah. lanjut ke Petra Petra. ini. Oh, berarti tujuan awalnya adalah nyari yang liburnya lebih banyak ya. Oh, Bener. oke. Saya kira karena suka sama dunia anak kecil atau dunia Salah anak satunya muda. sekian persen kecilnya. Sekian kecil. Oke, berarti itu di Petra mana Pak yang pertama? SMP Petra 1 itu SMP Petra 1 itu sebagai guru BK langsung. sebagai guru BK langsung. Oke, berarti ada banyak penyesuaian dong dari ilmu psikologi umum ke BK atau sama? Hampir sama sih Pak. Hampir sama Hampir ya. sama. Dengan anak-anak usia SMP yang waktu itu juga nggak ada penyesuaian Nggak banyak. ada. Penyesuaiannya hanya karena backgroundnya psikologi tidak mempelajari kayak Administrasi. persiapan administrasi untuk ketika ke kelas. Ya, Kayaknya penyesuaiannya ya di situ. itu saja. Oh, berapa lama di SMP Petra 1 Pak? Sebelum ke sekolah lain, Iya, yang SMP Petra 1 dulu. SMP Petra 1 4 tahun. 4 tahun. Sebagai guru saja? 2 tahun awal, kemudian dianggap tetap. Tahun ketiga langsung Wakasek, Bidang? humas. Oh, bidang humas sama. Oke. Terus kemudian 1 tahun saja berarti ya di bidang humas ya Pak ya? Satu Di tahun aja, Petra 1. langsung pindah ke Langsung ditugaskan di SMP Petra 5 sebagai sebagai Wakasek kurikulum dan guru BK juga. kok ini bisa dari humas ke kurikulum? Nah, itu yang Yang nggak misteri tahu juga ya. ilahi. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, dari guru biasa kemudian jadi humas, apa yang membuat Bapak bisa diberi kesempatan itu? Yang menurut Bapak aja, kalau dari yang milih kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut Bapak, apa yang membuat seorang Pak Aquila Saputra Pamungkas ini kok kemudian jadi seorang wakil kepala sekolah bidang humas? Nilai plusnya apa? Atau tips lah, bisa dibilang gitu. Apa ya? Ya saya bekerjanya sih biasa saja sih Pak. Tetapi karena mungkin gini, saat angkatan saya masuk yang di SMP Petra 1 sebelum PPK Petra mengadakan job fair yang di kampus-kampus, Ya. itu yang hitungan usia muda itu bisa dihitung jari. Oke. Nah, apalagi yang lokasinya SMP Petra 1 kan sebelahan dengan kantor Sekretariat. rektorat. Jadi kalau ada acara apa-apa itu selalu mampir di SMP Petra 1. Nah, biasa kan ya guru Ketemu. muda karena kompetensinya bisa diandalkan, dicobalah ya itu tadi akhirnya MC-nya ya acara Petra. Pertama kali itu sebelum tetap pas Petra 1 kalau nggak salah itu saya tugas di Natal Petra itu. Oh gitu. Berarti mungkin yang bisa kita petik sedikit ya, kalau misalnya ada kesempatan kecil, ya maksimalkan gitu ya Pak ya. Jangan sampai kesempatan kecil, siapa tahu nantinya kayak Pak Aquila sekarang ini jadi ya besar, bisa dibilang seperti itu. Terus kemudian dari SMP Petra 1, saya herannya pindahnya ke kurikulum, kok nggak jadi humas lagi di SMP Petra 5? Ya kembali lagi kan SK bertugasnya tiba-tiba ada di Tiba-tiba hadapan saya. gitu ya Pak? Oke. Kemudian saya harus menyelesaikan itu. Ya awalnya ketika masuk di Petra 5 ya agak berat. Ya penyesuaiannya mungkin lebih banyak ya Pak ya? Wah banyak Pak.
banyak sekali itu ceritanya. Wah, Panjang. panjang. Mungkin kita ngomongin yang deket-deket aja. Terus kemudian saya kenal Pak Aquila itu pertama ketika saya masuk di Petra, Pak Aquila sudah berada di kantor sekretariat waktu itu. Sebagai pembicara, pelatihan. Oh ya? Iya, saya ingat waktu itu. Guru baru ya? Iya, mungkin guru itu, iya. guru baru itu. Dan Bapak bercerita tentang banyak hal. Oh, orang ini pengalamannya banyak nih, pikir saya gitu. Ternyata sekarang ketemu di sini sebagai partner kerja. Nah, dari sana kemudian saya langsung ke A1 ya Pak. Kemudian Bapak dipindahkan ke A1 selama beberapa tahun Pak. Sudah ada 2 tahun ya? Di sini? Iya, ini sudah, tahun kedua. Ini tahun kedua. Dari P1, P5, kemudian kantor, kemudian di A1. Apa yang membedakan di A1? Kita kan berada di rumah A1 ya. Apa yang membuat A1 ini lebih apa ya dibilang ya, lebih baik kalau menurut Bapak dibandingkan sekolah yang lain, yang selevel lah. Nilai tambahnya apa? Oh, pada dasarnya sekolah Petra kan baik semua Pak. Iya, maksudnya kalau kenapa harus di A1? Kalau misalnya ada siswa, ayo masuk A1 aja. Oke. Apa ya? Kesempatannya untuk kita sebagai guru ataupun para siswa itu bisa membuka sebuah kompetensinya tentunya positif ya. Itu benar-benar terwadai di SMA Petra 1 Pak. Fasilitasnya memadai. Oke. Kalau dari segi akademis ataupun yang lainnya? Ya tentunya SMA Petra 1 akademisnya oke sih. Oke. Kalau ini Pak, suka dukanya kerja di A1 ini Pak? Apa suka dukanya? Dukanya dulu mungkin, kita ngomongin yang duka-duka dulu. Karena saya masuk di SMA Petra 1 sudah zaman pandemi Pak. Jadi online, saya masuk gak punya temen nih. Dalam posisi yang jabatan langsung Wakasek ya. Itu kan perlu penyesuaian lagi. Jadi saya itu menjadi korban penyesuaian. Jadi sudah belajar dari dulu kan ya, dari SD kalau kita mulai dari kita. Terus akhirnya pindah di lingkungan baru. Udah belajar nih, pindah lagi ke lingkungan baru. Jadi untuk beradaptasi hal yang baru itu butuh effort lebih untuk saya harus menyelesaikan, saya harus mempunyai teknik sendiri, harus punya strategi sendiri, harus tidak memunculkan, tapi tetap diri saya, tapi tidak menonjolkan aku harus diakui enggak juga. Ya banyak, itu perlu sih. Banyak Pak ya, banyak kemampuan, banyak pengalaman pindah-pindah ya dari SD kemudian ya sampai tempat kerja juga pindah-pindah. Banyak penyesuaian yang harus Bapak lalui. Kemudian ya mungkin saya setuju kalau misalnya Pak Aquila tadi bilang nggak punya banyak teman di sini karena ya pindah-pindah itu tadi. Bukankah kalau pindah-pindah itu justru temannya lebih banyak Pak? Saya repotnya untuk mengawali Pak. Mengawali apa ya? Ya tadi beradaptasi itu agak susah. Susah. Butuh ekstra tenaga untuk supaya bukan untuk pengakuan ya, tetapi ya namanya kita juga di tempat baru harus punya rekan kerja partner lah ya. Maksudnya kita kerja sendiri kan enggak juga. Nah itu harus bisa memberikan something different gitu yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah kalau memang sudah menemukan rumusnya nih, tracknya bagaimana itu enak. Ya kalau sudah jalan memang lebih ini sih, lebih enak. Berarti seperti itu. Terus kalau sukanya Pak apakah lebih menyenangkan di sini? Lebih menyenangkan karena lebih banyak apa istilahnya, dengan guru-guru kan di sini jumlahnya banyak ya Pak, karena kelasnya banyak. Ya. Jadi lebih ada banyak alternatif apa ya? Bukan pilihan ya. Untuk sebagai partner itu untuk kamu cocoknya seperti ini, kamu seperti cocoknya ini. Cocoknya sama si ini. Kalau nggak cocok sama ini kamu kesana aja gitu ya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Oke. Terus berarti ya seneng karena banyak temennya. Banyak temennya. Mungkin karena banyak temennya, biasanya itu banyak masalah juga ya? Enggak ya? Ada kalanya. Sempat mengalami itu Pak? Saya orangnya tipenya gini, ketika saya nggak setuju lah katakanlah ya, nggak sepaham, sehingga sampai detik saya nggak suka dan kutip, saya orangnya cenderung untuk mundur. Bukan mundur. Apa bahasa Jawanya mendem, bahasa Indonesianya itu apa? Menyembunyikan. Enggak ya?
ya kayak gitu ya, Iya. mendem lah Iya, istilahnya. mendem. Nah itu, jadi Oh. tidak ditunjukkan kalau punya tidak suka, lebih tepatnya nggak suka berkonflik. Lebih nggak suka berkonflik. Ya, banyak sih teman saya yang seperti itu, yang memilih ya sudahlah, saya tak yang memendam rasa ini saja, mungkin kayak mau konflik tapi ya sudahlah, mungkin banyak yang seperti itu. Oke. Terus tapi nggak baik loh Pak kalau mendem terlalu banyak itu. Bener memang. Itu salah satu kelemahan saya. Biasanya malah stres sendiri. Dan kalau kita lihat, saya kenal Pak Aquila kan juga belum lama. Pak Aquila ini nggak pernah telat loh. Apanya? Oh, datangnya. Datangnya. Oke. Pulangnya juga nggak pernah tepat waktu. Ya toh. Kalau pagi belum yang lain baru datang, Pak Aquila tuh sudah nyetel musik di room Zoom. Terus kemudian yang lain pulang, Pak Aquila tuh masih kerja di tempatnya. Apa rahasianya Bapak bisa seperti itu? Maksudnya seperti itu dalam rutinitas gitu ya. Kalau kita mungkin yang merasa lelah, biasanya datang telat-telat, terus pulang ya sebisa mungkin cepet-cepet. Menghadapi rutinitas yang seperti itu, apa rahasianya Pak? Gak ada rahasianya Pak, karena Bapak sudah punya keluarga ya. Kan istilahnya pikirannya yang utama mungkin lebih prioritasnya memang ke keluarga. Tapi kalau mungkin di luar itu ya, yang kan ada juga tuh yang sudah berkeluarga tapi tetap kerjanya totalitas, biar nggak bosen nih. Tiap pagi kan kita datang terus pulang sore, datang ke situ lagi, pulang lagi. Yang bikin nggak bosen, yang biar semangat tetap ada. Ya karena ada circle itu. Artinya kita melakukan circle itu tidak hanya sebagai partner kerja saja, tetapi circle itu ditumbuhkan untuk kita bisa having a break. Enggak ya. Sorry. Nyambung kan. Nah itu untuk apa ya? Ya paling enggak support system itu untuk kita melampiaskan ya. Melampiaskan apapun kepenatan itu. Ya, setuju sih. Kita harus punya, kalau bisa dibilang punya grup di dalam grup. Ya kalau misalnya kan ada sekolah sebagai grup yang besar, kita juga punya grup kecil sebagai circle itu tadi yang bisa jadi support system semangat kita setiap pagi. Keren ya Pak Aquila ini. Terus masih ada cita-cita Pak yang sampai saat ini belum kesampaian? Kerja kemana kah? Atau mungkin Bapak sudah tahu deh. Mimpi besar. Apa ini maksudnya? Saya tanya apa ada cita-cita lain setelah malah saya yang tahu. Iya kan ya, membangun keluarga belum Pak gitu. Ya mungkin karena gini ya. Karena saya cowok sendiri, kakak sudah menikah semua, sudah punya putra putri dan ayah kan sudah nggak ada, tinggal ibu. Jadi sejak ayah nggak ada itu pas saya S2 itu. Jadi ngambil S2 ya? Itu sudah lama. Pas waktu di Petra 1. Itu karena pastinya juga karena cowok sendiri secara pendidikan, karena didikannya lurus si ayah. Ketika nggak ada, akhirnya kayak memposisikan saya sebagai backup kepala keluarga lah ya. Ya, mungkin itu cita-cita Pak Aquila yang belum kesampaian. Amin. Kita semogakan, kita doakan semoga terwujud. Amin. Oke. Terus yang berikutnya, kalau tadi kita bilang Pak Aquila sudah berada di posisi yang bagus. Kalau titik terendahnya Pak, mungkin Pak Aquila pernah merasakan titik terendah mungkin di pekerjaan atau mungkin di sehari-hari? Pernah. Waktu apa kalau boleh tahu? Waktu itu tadi ketika di SMP Talima sih tentunya. Ketika saya harus dipindahkan lingkungan baru, pimpinan yang baru, job desk yang baru, yang dimana saya bukan background guru asli, namun di situ sudah kayak menyeting semuanya tentang kurikulum juga nggak gampang ya. Dan harus pas itu 2013, pas kurikulum 2013 baru-barunya. Nah hal-hal seperti itu, kemudian SDM-nya, wah macam-macam Pak. Luar biasa. Berarti waktu itu cukup stres ya Pak ya? Banget. Oke. Tapi tetap ada support dari teman-teman yang tahun pertama enggak, tahun kedua enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Karena di situ ya bukan ya, karena saya hitungan usia yang muda dan di Petra 5 waktu itu yang muda enggak banyak.
Oke. Nah itu Petra masih belum buka job fair tuh, Iya. kalau nggak salah. Kemudian pas tahun kedua baru buka, baru datanglah beberapa guru baru. Kemudian kayak saya sebagai laskarnya begitu Guru untuk bisa, baru. oh iyalah, ayo kamu bisa jadi satu circle. Jadi enak. Ketika ada kopi berbicara itu enak gitu ya ngomong. Oke. Berarti Gitu, Pak. memang usia cukup ini ya Pak ya, cukup jadi pengaruh ya kalau di tempat seperti ini. Karena saya mencoba untuk ngomongnya kan kita harus apa ya? Harus sama ya, Iya, sefrekuensi selevel, lah. sefrekuensi ya. Oke. Terus apakah Pak Aquila pernah merasa kali itu tadi mungkin titik terendah ya? Ada Bapak Gunawan? Oh 5 menit lagi. Waduh, Luar biasa. nggak terasa ya. Nggak berasa ya ngobrol sama Pak Aquila ini. Saya jarang ngobrol sama Pak Aquila. Soalnya sibuk kerja Pak Aquila ini. Datang Pak Aquila udah di depan laptop. Mau pulang Pak Ya Aquila enggak lah. masih di depan laptop. Karena Bapak guru matematika, saya guru BK. Oh, beda ya. Beda grup. Gitu ya. Oke, mungkin kita masuk di babak akhir aja. Karena Waduh, final. babak final. Karena tadi sudah dibilang kurang 5 menit. Ada enggak Pak yang mau Bapak sampaikan ke siswa atau mungkin ke pendengar lah ya kita bisa bilang atau penonton, Pendengar. biar iya kayak di radio aja. Biar mereka tetap semangat lah ya mungkin, atau mungkin tetap di belajarnya di A1 semakin baik. Biar nanti bisa ya sebagai waka humas dong. Silakan. Ini quotes of the day. Belum quotes. Oh, Ini belum. pesan-pesan aja. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Apa ya? Ya selama kita bisa memberikan yang terbaik dari apapun yang kita punya, ya berikanlah itu. Sehingga kalian tuh bisa bukan membutuhkan ya, sehingga orang lain itu juga bukan pengakuan kembali lagi ya, tetapi memang kamu layak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kan banyak tuh kita tawaran atau mungkin kesempatan, tapi ya kayaknya bukan bagianku. Gimana caranya biar kita tetap bisa memberikan yang terbaik? Selama kita bisa berkomunikasi dan bernegosiasi terhadap diri sendiri, apakah itu baik apa enggaknya pada diri saya sendiri, ya nggak apa-apa. Oh, negonya ke diri sendiri ya berarti ya? Karena istilahnya ketika kamu kenyang, ketika kamu lapar, yang makan kan kamu sendiri. Oke. Ketika kamu merasakan atau mengambil sebuah keputusan, yang merasakan konsekuensi itu baik, konsekuensi itu buruk, kita sendiri. Oke, luar biasa. Itu tadi mungkin pesan-pesan biar kita nggak mudah, kalau misalnya ada tantangan, ada pesan atau mungkin ada kesempatan nggak langsung wah bukan bagian saya, bukan punya saya, biar yang lain aja. Mungkin seperti yang Pak Aquila bilang ini tadi, yang lapar siapa? Kan kita sendiri. Ya tentukan juga makananmu mau dimakan atau enggak, mau kenyang apa enggak, mungkin seperti itu. Terus ini buat sekolah kita SMA Petra 1 ada tiga pertanyaan, 3 hal yang menggambarkan A1. Menggambarkan orangnya. Sekolahnya dong. Gedungnya. Ya secara keseluruhan lah Pak. Masa gedungnya. 3 ya? 3. Holistik. Inspiratif. Bener kan? Holistik, inspiratif, kreatif. Oh, yang 2 saya pernah dengar, yang 1 baru ini. Biasanya holistik, inspiratif, dan kreatif. Hip dan berprestasi. Oke, terus ini quotes. Ya biasanya 3 itu yang saya tanyakan sih. Pesan, terus kemudian 3 hal untuk A1. Sekarang quotes dari Pak Aquila. Oke, quotes-nya saya itu bukan orang yang bijak sih Pak. Quotes tidak harus dari orang yang bijak. Oh iya, tapi itu kan kalimat motivasi Pak. Nggak apa-apa, yang biasanya Bapak pakai untuk memotivasi diri mungkin. Oke, yang mungkin sama kayak tadi gini. Awan tidak perlu menjelaskan kalau dia itu di atas bumi. Laut tidak perlu menjelaskan kalau dia ada di dasar bumi. Seperti kita nggak perlu menonjolkan siapa diri kita, biar orang lain yang menilai kita. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik, ya sudah, apapun penilaian orang, inilah diri kita. Enggak perlu pengakuan. Oke, boleh tepuk tangan? Boleh. Tapi gak nyambung. Loadingnya masih lama. Ya, kita tidak perlu membuktikan ya, berarti yang penting
ya maksimal aja yang diberikan gitu ya. Iya benar, karena awan nggak akan mungkin berbicara. Orang pasti mikir awan ini pasti tinggi dan laut pasti akan. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita. Itu nggak ada gamesnya toh Pak? Nggak ada Pak. Gamesnya dari kemarin nggak ganti. Nanti biar kreatifnya bikin lagi dulu, baru kita pertemuan selanjutnya di episode selanjutnya ada game. Ya terima kasih sekali lagi untuk Pak Aquila Saputra Pamungkas. Kita kembali lagi, ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.